Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1270. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Serta burung seukuran bukit dan tulang seperti raksasa. Meskipun rasanya tidak jelas, namun pasti itu bukanlah ras manusia. Itu sepertinya diburu oleh keluarga Ji dan secara sengaja dibawa ke sini. Keluarga Ji ini tidak secara langsung membunuh orang di medan perang 10.000 ras, tetapi kemudian dibawa ke gunung penjara ini lalu dipenjarakan. Senggon Tianjun mengerutkan kening. Ini sebenarnya apakah hobi dari keluarga Ji atau apakah ada alasan lain? Senggon Tianjun mengerutkan kening dan menganalisis serta membedakannya. Tetapi di gunung penjara ini auranya sangat kabur dan sangat dingin, dan kekuatan api terus-menerus terkorosi. Dan bahkan ahli supreme sekuat Senggon Tianjun pun tidak dapat melihat petunjuknya. Saat ini kelompok itu melanjutkan perjalanan, dan setelah beberapa saat semua orang telah sampai di kedalaman tempat penjara neraka ini. Ketika mereka sampai di sini, semua orang merasakan napas suram menempel di tubuh mereka, memberikan perasaan yang sangat tidak nyaman, dan jiwa mereka pun bergetar. Ji Tianyu melirik ke sekeliling, matanya tiba-tiba berubah. Tuan Senggon Tianjun, leluhur Xiao Dao, Jiruyu pernah dipenjara di sini sebelumnya, tetapi sekarang orangnya sudah pergi. Pergi kemana? Kata Senggon Tianjun. Dia berkata dengan dingin. Saya tidak tahu, Jiruyu sebelumnya memang dipenjara di sini. Atau apakah mungkin Qin Chen yang telah mengambilnya? Kata Ji Tianyao. Yah, itu mungkin sekali Qin Chen yang telah membobol gunung penjara neraka ini sebelumnya. Dan kemungkinan besar Qin Chen itu telah membawa pergi Jiruyu dan pergi dari sini. Kata Ji Tianqi. Dia juga angkat bicara. Tidak, Qin Chen. Jika dia menemukan Jiruyu dan Jiwuxu, Qin Chen pasti akan kembali padaku. Bagaimana dia bisa acuh tak acuh pergi begitu saja? Mereka pasti masih ada di sini. Kata Senggon Tianjun. Dia sangat yakin, dia sangat mengenal Qin Chen. Jika dia menemukan Jiruyu dan Jiwuxu, Qin Chen pasti tidak akan pergi tanpa seizin darinya. Karena bagaimanapun Qin Chen mengetahui tingkat kultivasinya, dan dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja jika bersamanya. Leluhur tua, lihat larangan keluarga Ji sepertinya telah dilanggar di sini. Tiba-tiba Ji Tianqi mencapai kedalaman dengan ekspresi normal dan bahkan berteriak. Melesat, sekelompok orang pun terbang lewat. Saya kemudian melihat di suatu tempat di dalam kekuatan api yin bahkan lebih besar, tetapi tidak ada yang terlihat. Ledakan. Senggon Tianjun mengangkat tangannya dan segera kekuatan supreme yang menakutkan menyebar. Tiba-tiba lingkaran cahaya mengerikan muncul dari belahan dunia di depan, dan kemudian serangkaian batasan yang samar menyebar. Pembatasan ini sangat dalam dan luas dan juga kompleks, itu menyebar ke seluruh area gunung penjara. Dan di tempat ini batasan tersebut jelas-jelas menembus sebuah celah, dan dari celah itu semburan aura api yin menyebar. Larangan ini, kata Senggon Tianjun. Melihat larangan ini, Senggon Tianjun mengerutkan kening. Dia adalah ahli Tianjuo, pengrajin tertinggi Tianjun, dan tingkat kultivasi larangannya juga merupakan yang teratas dalam umat manusia. Dengan sekilas dia menemukan bahwa larangan ini sangat rumit. Bahkan dia sebagai ahli supreme juga tidak bisa dengan mudah untuk melihatnya dengan jelas. Dan hatinya tiba-tiba terkejut. Dia yakin larangan ini tidak bisa diatur oleh leluhur keluarga Ji saat ini. Mungkin itu memiliki sejarah yang panjang, bahkan itu mungkin diatur di zaman kuno. Dan kemungkinan besar itu diatur oleh nenek moyang keluarga Ji. Sementara pada saat ini mata Xiao Dao juga berbinar dari pembatasan ini. Dia merasakan teknik unik klan kuno mereka dan perubahan sejarah. Ini diatur oleh nenek moyang keluarga Ji. Pasti ada sesuatu yang sangat penting bagi keluarga Ji di dalam gunung penjara ini. Kata Xiao Dao, matanya berkedip dan dia terus berpikir. Meskipun keluarga Ji telah ditekan oleh keluarga Xiao-nya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi keluarga Ji tidak kalah dengan keluarga Xiao-nya di zaman kuno. Apa yang ada di dalam batasan ini? Kata Senggon Tianjun. Dia mengerutkan kening. Larangan ini adalah area inti dari tanah telarang gunung penjara keluarga Ji saya, dan juga merupakan sumber kekuatan api yin.
Hanya orang-orang yang paling berdosa yang akan dipenjarakan di dalamnya. Kekuatan api yin di dalam sangatlah menakutkan. Seiring waktu, bahkan ahli Tianjun yang kuat pun mungkin akan jatuh di dalamnya. Dan Ji Wuxu juga dipenjara di dalamnya. Kata Ji Tianyao. Dalam kata-katanya dia sangat berhati-hati karena dia takut memancing kemarahan Sengong Tianjun. Suara melesat tanpa menunggu suaranya turun. Sengong Tianjun langsung memasuki batasan ini. Tiba-tiba kekuatan api yin yang menakutkan menghantui dan langsung turun kepada Sengong Tianjun. Kekuatan api yin ini begitu kuat. Perubahan warna Sengong Tianjun seperti yang diharapkan oleh Ji Tianyao. Kekuatan api yin di sini sangatlah menakutkan yang jelas lebih tinggi daripada kekuatan dunia luar. Kekuatan api yin akan merusak dan menyerang jiwa. Sial, kata Sengong Tianjun. Dia berteriak, berbicara dengan hukum peraturan bergulir dan langsung menangkis kekuatan api yin ini. Dan kemudian Sengong Tianjun memfokuskan matanya kepada kedalaman kekuatan api yin. Tampaknya ada sesuatu yang dalam di sana. Saat ini Ji Tianyao dan yang lainnya juga memasuki dunia ini satu demi satu. Mendengar dengungan teredam yang terdengar, ekspresi para master yang kuat dari kekuatan utama berubah drastis begitu mereka masuk. Masing-masing berumam dan menjadi pucat. Beberapa pejuang pada tingkat yang mulia panah bahkan mengalami pertumpahan darah dari sudut mereka. Dan jiwa mereka mengalami trauma. Sungguh kekuatan api yin yang mengerikan. Banyak orang di tempat berubah warna. Berhenti dan cepat. Generasi muda, tinggalkan tempat ini. Ketika melihat ini, para master di tingkat surgawi seperti pemimpin kota Tongtian, dia berteriak dan keras, menyebabkan para jeniusnya mundur dari daerah ini satu demi satu. Chen Er, kamu juga pergi, kata pemimpin kuil kekosongan kepada Ouyang Chen. Ouyang Chen sudah menjadi ahli kuat di ranah yang mulia bumi, tetapi wajahnya masih jelek saat ini, dan kekuatan yang mulia buminya melonjak, mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan api yin ini. Walaupun dia bisa bertahan dalam waktu singkat, tetapi saya khawatir jiwanya akan rusak seiring berjalannya waktu. Ini terlalu kuat, kata Ouyang Chen. Akhirnya dia tidak berani untuk tinggal lagi di sini lebih lama. Ouyang Chen buru-buru mundur dari area inti ini dan keluar dari gunung penjara. Sebelum kemudian dia merasa lega. Sementara saat ini banyak orang kuat di tempat kejadian memandang semua orang dari keluarga Ji. Keluarga Ji ini menurut mereka begitu kejam. Dan justru keluarga Ji mengirim anggota klan keluarga Ji-nya sendiri untuk menerima hukuman di sini. Mereka sadar betul bahwa kekuatan api yin di sini sangatlah menakutkan. Itu seperti belatung tarsal terus-menerus mencoba menembus ke dalam tubuhnya. Ini sekuat ahli surgawi pun bahkan tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Dan jika digantikan oleh ahli yang mulia panah dan ahli yang mulia bumi, bagaimana mereka bisa melawan? Saya khawatir dalam beberapa hari orang itu akan langsung terkikis oleh api yin ini. Kuncinya adalah jiwa akan menderita siksaan yang tiada henti sebelum kematian. Ini hanyalah semacam penyiksaan. Ledakan. Mata Sengong Tianjun tiba-tiba menjadi dingin dan dia langsung menunjukkan tangannya yang besar. Seluruh telapak tangannya seperti tirai langit dan langsung meraih Ji Tianyao. Sengong Tianjun, apa yang kamu lakukan? Kata Ji Tianyao. Dia berubah warna dan buru-buru mencoba melawan. Namun kekuatan Sengong Tianjun menekannya dan Ji Tianyao tidak bisa melawan sama sekali dan langsung dipenjara di sini. Bentak. Segera setelah itu Sengong Tianjun langsung menampar dan membanting Ji Tianyao ke tanah. Pipi Ji Tianyao bengkak dan sudut mulutnya berdarah. Leluhur, Ji Tianqi, Ji Nanan dan seluruh keluarga Ji ahli Tianjun lainnya yang melihat ini. Mereka marah. Satu demi satu mereka melangkah maju, membantu Ji Tianyao dan memandang Sengong Tianjun dengan marah. Keluarga Ji Anda berani menempatkan murid Tianjun saya di tempat seperti ini. Anda sangat berani, kata Sengong Tianjun. Dia berkata dengan suara yang dingin. Sengong Tianjun sangat marah. Di tempat seperti ini bahkan ahli Tianjun yang kuat pun tidak bisa bertahan lama. Dan bahkan ahli supreme sepertinya juga merasakan sedikit pengaruh. Namun pengaruh ini sangat halus dan dapat diabaikan. Tapi meski begitu, pengaruh tersebut tetap ada dan dapat dilihat bahwa ini mengerikan. Sementara Ji Wuxu dia tidak lebih dari ahli yang mulia panah, orang yang baru saja menerobos medan perang 10.000 ras. Begitu dia mencapai tempat ini, pasti jiwanya akan terluka dan muntah darah. Sebagai ahli yang mulia panah, Ji Wuxu akan menderita rasa sakit seperti apa yang tidak dapat dibayangkan oleh Sengong Tianjun. Jika murid Tianjuoku meninggal di sini, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Jimu hari ini untuk menghibur rohnya di langit, kata Sengong Tianjun. Dia berkata dengan dingin. Mendengar itu Ji Tianyao menjadi sangat pucat. Dia berdiri dengan gemetar memandang Sengong Tianjun dengan marah. Tetapi dia tidak berani berbicara. Ya, Tuan Sengong Tianjun,
Meskipun Ji Wuxu dipenjara di sini, itu tidak berarti dia sudah mati. Tidak ada mayat segar di sini, sekalipun seorang ahli yang mulia jatuh. Mayatnya, takutnya, itu akan dibutuhkan ribuan tahun untuk sampai membusuk dan bertahan di sini, dan dia pasti masih hidup. Namun pada saat ini, leluhur keluarga Xiao Xiaodao memandang leluhur keluarga Ji Tianyao dan lalu berkata dengan ringan, "Ji Tianyao, berapa dalam kedalaman area terlarang ini?" Mendengar itu wajah Ji Tianyao sedikit berubah dan ada sedikit kepanikan yang muncul di kedalaman matanya. Gunung penjara neraka ini adalah area terlarang keluarga Ji-ku. Tidak ada apapun di dalam area terlarang ini, kata Ji Tianyao. Tidak ada apa-apa, kata Xiaodao. Dia nampak tersenyum dan menyipitkan matanya. Melihat itu, kepanikan di kedalaman mata Ji Tianyao tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya. Sebagai ahli supreme, Xiaodao leluhur keluarga Xiao itu dapat melihat ada yang salah. Kemudian Qin Chen, Ji Wuxu dan yang lainnya mungkin sudah memasuki kedalaman area terlarang ini. Ji Tianyao, kenapa kamu tidak memimpin jalan bahwa kami masuk dan lihat lebih dalam? Lalu selamatkan beberapa orang untuk menenangkan amarah dari Tuan Sengong Tianjun, kata Xiaodao. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Ji Tianyao berubah warna, sementara di samping Sengong Tianjun juga melihat ke atas dan kemudian melihat ke kedalaman tanah terlarang. Sengong Tianjun juga tahu tujuan dari leluhur Xiaodao. Jelas sekali leluhur Xiaodao ini ingin melihat ada apa di kedalaman tanah terlarang keluarga Ji ini. Di kedalaman tempat ini, Sengong Tianjun juga samar-samar merasakan kekuatan yang membuatnya merasa sedikit berdebar-debar. Jelas sekali pasti ada sesuatu yang luar biasa di kedalaman kawasan terlarang ini. Dan hal ini mungkin juga ada hubungannya dengan zaman kuno. Meskipun Sengong Tianjun bukanlah klan kuno, tetapi demi keselamatan Qin Chen saat ini, dia tidak dapat mengontrol sebanyak itu. Ji Tianyao, cepat pimpin jalan. Jika Ji Wuxu dan yang lainnya masih hidup dan aman, maka kamu akan baik-baik saja. Tapi jika tidak, kata Sengong Tianjun, dia menus dingin. Pada akhirnya Ji Tianyao hanya bisa menggertakkan giginya. Di dalam keputusasaannya, dia pun harus memimpin semua orang. Keluarga Ye, keluarga Jiang, dan pemimpin kuil kekosongan yang hadir semuanya mengikuti dengan cermat. Mereka semua sangat penasaran di dalam hati mereka. Tanah penjara gunung keluarga Ji ini memang sangatlah luar biasa. Saya khawatir ada beberapa hal istimewa di dalamnya. Di saat semua orang masuk, kekuatan api di kedalaman gunung neraka menjadi semakin kuat. Dan saya tidak tahu berapa lama, tiba-tiba, dar, ada ledakan di kehampaan di depan. Ada aura api yin dingin yang mengepul melonjak. Dan aura api yin ini berubah menjadi nyata ketika menatapnya tak tertandingi. Dan di sekitar api yin ini masih ada gelombang aura kacau. Napas ini menyebar dan banyak ahli teratas setingkat Tianjun yang hadir pun juga berubah warna, seolah-olah mereka merasa tidak tahan. Semuanya, ini adalah akhirnya. Dan orang tua ini tidak bisa masuk lebih dalam lagi, kata Ji Tianyao seraya menghentikan sosoknya. Saat ini Sengong Tianjun menatapnya dengan hati-hati dan tiba-tiba kekuatan mental yang mengepul menyapu seperti lautan. Sengong Tianjun sebagai pemurni terbaik, seberapa menakutkan kekuatan spiritualnya. Segera kekuatan spiritual yang besar seperti kerucut yang tajam langsung menjangkau api yin di dalam. Gemuruh. Kekuatan mental yang awalnya tidak terlihat langsung muncul, menunjukkan keadaan fisik bertabrakan dengan kekuatan api yin. Kekuatan api yin ini sepertinya telah menjadi hidup, itu mengalir deras, mengeluarkan napas yang menakutkan. Apa? Kata Sengong Tianjun. Dia sedikit berubah ekspresinya dan wajahnya memadat. Karena api yin ini sangat menakutkan. Dengan kekuatan mental Sengong Tianjun tingkat supremnya itu sepertinya sudah cukup untuk menyapu Xiao Wujin. Tapi dia terkejut ketika menemukan ketidakmampuannya untuk menembus kekuatan api yin ini. Melihatnya dengan cermat, tempat ini adalah gunung terlarang keluarga Ji di dunia kuno. Itu telah diturunkan dari zaman kuno. Bahkan jika ada harta karun di dalamnya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, harta itu pasti akan kehilangan banyak aura. Tetapi sekarang, kekuatan api yin ini dapat mencegah masuknya kekuatan mental Sengong Tianjun. Meskipun itu hanyalah kekuatan mental, tetapi itu juga sangat mengejutkan. Di samping, para master seperti pemimpin kuil kekosongan juga nampak berubah warna. Aura api yin ini membuat jantung mereka berdebar kencang, seolah-olah api yin ini cukup untuk menghancurkan dan memusnahkan jiwa mereka. Hahaha, Tuan Sengong Tianjun, kekuatan api yin ini sepertinya mengandung kekuatan kekacauan kuno yang khusus. Lebih baik membiarkan orang tua ini membantumu.
kata leluhur tua Xiao Dao. Pada saat ini, leluhur tua keluarga Xiao itu tiba-tiba tertawa dan melangkah keluar, matanya menyipit. Lalu ledakan, tiba-tiba aura mental yang menakutkan langsung muncul dari tengah alisnya, membombardir batasan tersebut dengan kekuatan spiritual Sengong Tianjun. Kekuatan mental leluhur Xiao Jin ini setelah mengenai api yin, itu juga diblokir dan dilawan dengan kuat. Apa? Xiao Dao mengerutkan kening pada saat ini, bahkan orang kuat seperti mereka pun berubah warna. Karena Xiao Dao, sekelas leluhur keluarga Xiao, tidak dapat menembus penghalang api yin ini. Tidak, ini larangan. Tiba-tiba Sengong Tianjun dan Xiao Wujin sedang berkonsentrasi dan mereka melihat bahwa setelah api yin menahan kekuatan spiritual dari dua ahli supreme, serangkaian larangan sederhana dan tidak jelas muncul. Larangan tersebut memancarkan napas perubahan yang begitu kuno sehingga berubah menjadi rangkaian larangan. Itu adalah larangan kuno. Aneh, kekuatan api ini sepertinya dikembangkan secara alami. Mengapa larangannya begitu kuno? Siapa yang mengaturnya? Untuk sementara waktu, semua orang di lapangan berubah warna. Kekuatan api ini sangat aneh sehingga semua orang mengira itu adalah kekuatan khusus yang lahir dari dunia ini. Namun kemudian ditemukan oleh keluarga Ji dan dijadikan tempat terlarang di gunung penjara keluarga Ji untuk menghukum penjahat. Namun kini nampaknya kekuatan api ini seolah-olah terbentuk secara diatur. Jika demikian, pasti ini akan mengejutkan. Kekuatan api ini bahkan dapat memblokir kekuatan spiritual dari dua ahli supreme. Ahli teratas keluarga Ji manakah yang mengatur kekuatan api yin ini? Pecahkan secara langsung, kata Sengong Tianjun. Dia pun berniat akan menggunakan kekuatannya untuk memecahkan larangan ini. Tuan Sengong Tianjun, semuanya, ada beberapa rahasia tentang keluarga Ji saya yang merupakan rahasia keluarga Ji saya. Tolong hentikan dan jangan merusaknya dengan paksa, kata leluhur Ji Tianyao. Dia merubah ekspresinya dan melangkah maju. Namun Sengong Tianjun dan Xiao Dao mengabaikan leluhur Ji Tianyao. Dan karena kekuatan spiritual tidak dapat mematahkan larangan api ini dengan mudah, maka mereka pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan supreme mereka. Karena dengan basis kultivasi supreme saat ini, bagaimana mungkin tidak dapat melanggar batasan ini? Xiao Dao kemudian langsung menyerang dan duar. Serangan Xiao Dao telah menimpa kekuatan api ini dan dalam sekejap seluruh tanah terlarang gunung penjara neraka bergemuruh dan menderu-deru. Semua orang hanya merasakan aura supreme menyapu dan boom. Banyak ahli surgawi yang hadir tiba-tiba diguncang dan sudut mulut mereka berdarah dan wajahnya menjadi pucat. Mereka kemudian mendongak dengan takjub dan lalu melihat tubuh Xiao Jin, bayangan hitam yang tampak seperti ular raksasa muncul, memancarkan aura prasejarah dan dengan satu gerakan itu langsung menahan kekuatan letusan api yin. Dan kekuatan penahan asli dari kekuatan api yin juga dihancurkan oleh pukulan Xiao Dao ini. Itu langsung hancur dan runtuh sepenuhnya. Setelah melihat ini, wajah para ahli keluarga Ji menunjukkan kemarahan mengetahui bahwa keluarga Xiao telah menghancurkannya, tetapi mereka tidak berdaya. Tuan Sengong Tianjun, bukankah ini telah rusak? Kata Xiao Jin. Dia tertawa kecil. Matanya menunjukkan cahaya yang tajam dan dia tidak peduli dengan ekspresi marah dari sisi keluarga Ji. Dia dengan cepat mendekati tempat api yin itu selangkah demi selangkah. Kekuatannya meresap dan aturan antara langit dan bumi tiba-tiba melonjak. Bahkan di gunung penjara neraka ini, langit dan bumi di sekitarnya tampaknya sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Dao, menjadi dunia yang dia kendalikan. Xiao Dao mengangkat tangannya dan kekuatan api yang melanggar larangan itu tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya sesuatu yang sepertinya ada di api yin tiba-tiba muncul di depan Xiao Jin dan yang lainnya. Semua orang juga melihat ke atas, tetapi di saat berikutnya ekspresi semua orang menjadi membosankan. Itu adalah Qin Chen. Semua orang langsung tercengang dan melihat sosok menjulang tinggi di kedalaman api yin. Dia berdiri bersila di sana. Itu adalah Qin Chen yang memasuki gunung penjara ini terlebih dahulu. Dan di kaki Qin Chen nampak Ji Xini berbaring di sana dan tidak ada napas. Pada saat ini Qin Chen dikelilingi oleh jalan cahaya, sepertinya sedang melawan api yin ini. Dan api yin di depannya sangatlah kaya dan sepertinya ada sesuatu di dalam api yin itu. Namun pada saat ini seluruh tubuh Qin Chen telah terbungkus oleh api yin yang berat itu karena Xiao Jin melanggar batasan api yin, menyebabkan api yin di tubuh Qin Chen sedikit menghilang. Jika tidak, keadaan Qin Chen saat ini akan semakin memalukan. Tapi bagaimana kedua orang ini bisa masuk ke dalam api yin ini? Semua orang menjadi bingung. Sengong Tianjun pun terkejut dan langsung bergegas. Dia tidak ragu-ragu dan sosoknya bergegas keluar, bergemuruh kekuatan mengerikan dari ranah Supreme. Sengong Tianjun melonjak dan di tangannya pedang tajam dari harta surgawi puncak muncul seketika.
Pedang tajam di tangan Shen Gong Tianjun itu langsung ditebas dan keras api besar yang melilit tubuh Qin Chen langsung dibelah olehnya. Segera api yin terbelah dan Qin Chen yang tadinya bersila di sana akhirnya pulih dan segera menyemburkan seteguk darah. Tubuh Qin Chen goyah dan wajahnya pucat. Tampaknya Qin Chen telah terpukul dengan keras. "Qin Chen, apakah kamu baik-baik saja?" kata Shen Gong Tianjun. Dia mengubah ekspresinya dan dia buru-buru berjalan ke depan. Di sekelilingnya, kekuatan kekacauan dan api yin menyapu, tetapi itu langsung diledakkan oleh Shen Gong Tianjun. Ji Xinyi, Ji Tianyu dan yang lainnya juga berubah warna dan cepat mengikuti Shen Gong Tianjun maju dan membantu Ji Xinyi untuk berdiri. Saat ini Shen Gong Tianjun memeluk Qin Chen dan segera mengeluarkan sebuah pil di tangannya. Segera setelah pil itu muncul, sebuah penglihatan warna-warni muncul antara langit dan bumi, dan energi obat pil yang menakjubkan naik dan berubah menjadi pemandangan yang luas. Itu adalah pil tingkat Tianjun. Melihatnya, semua orang pun menghirup udara dingin menunjukkan rasa kagum. Bahkan jika itu adalah Xiao Wudao, matanya berbinar dan dia sedikit serakah. Karena pil tingkat Tianjun sangatlah langka. Pil ini masuk ke dalam mulut Qin Chen dan wajah Qin Chen yang cepat menjadi kemerahan. Energinya pulih dengan cepat dan mata Qin Chen yang tertutup perlahan terbuka. "Tuan Shen Gong Tianjun," kata Qin Chen. Dia berdiri dengan penuh semangat untuk memberi hormat. "Tidak perlu sopan, apakah kamu baik-baik saja?" kata Shen Gong Tianjun seraya memandang Qin Chen dengan gugup. "Aku baik-baik saja," kata Qin Chen seraya berdiri dan menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Tubuhnya penuh aura dan tubuh yang awalnya lemah saat ini pulih dengan cepat. Apa? Melihat itu banyak orang menghirup udara dingin. Pil tingkat Tianjun macam apa yang baru saja diberikan Shen Gong Tianjun kepada Qin Chen? Apakah pil ini terlalu menakutkan? Itu benar-benar sembuh dalam sekejap mata.